Akhir zaman mereka senantiasa mendapatkan salawatullah wa salamuhu bagi mereka yang berselawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Setelah saya memulai dari diri dan keluarga serta yang menjadi tanggung jawab saya untuk senantiasa berupaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khutbah yang sederhana di tempat yang penuh keberkahan di 1 Syawal 1442 Hijriah di Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini, saya juga berwasiat, saya juga sampaikan kepada panjenengan, saya juga anjurkan kepada panjenengan, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itulah khairuz zat, sebaik-baik bekal di dunia, lebih-lebih di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kepada Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Di penghujung khutbah yang sederhana ini, kita sampaikan nukilan kisah nyata pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk muhasabah untuk saya dan kita semuanya. Jamaah rahimani rahmatullah, dalam waktu yang sangat singkat ini kita nukilkan sebagiannya saja. Ada seorang datang kepada Rasulullah, seorang anak muda dengan orang tua yang sudah dikatakan tua renta. Untuk berjalan saja sudah sulit, sudah perlu dibopong, tak kuat ampun melampau. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tiba di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba anak muda itu yang berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang tua ini potong tangannya Rasul. Dia telah mencuri harta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap kepada anak muda. Begitu berapi-apinya anak muda ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ketok tangan orang tua ini ya Rasulullah. Orang ini mau ngicok harta betul ya Rasulullah." Subhanallah. Rasul pun menatap juga kepada wajah orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tidak mampu menatap. Dalam riwayat itu dikatakan seakan wajah orang sepuh itu dipermalukan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh si anak muda ini. Dengan dikatakan mencuri, dengan dikatakan merampok, dikatakan ngecok di depan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang terjadi, maka Rasul pun bertanya, "Apa benar wahai orang tua, engkau telah mengambil hartanya?" Subhanallah, orang sepuh itu dengan kesulitan untuk berbicara, dia berupaya untuk mengungkapkan isi hatinya dengan mengungkapkan, "Ya Rasulullah, apa yang diucapkan anak muda ini benar ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku telah mengambil hartanya, aku telah mengambil uangnya, aku telah mengambil makanannya karena aku lapar ya Rasulullah, karena aku khawatir mati, aku khawatir tidak kuat berdiri untuk sholat menghadap Allah Rabbul Alamin." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulu wahai Rasul, tenagaku semasa aku masih muda, tenagaku semasa masih aku kuat, aku jadikan kepala jadi kaki, aku jadikan seluruh tenagaku untuk mencari nafkah, aku kumpulkan harta untuk menafkahi anak istriku. Semuanya aku berikan tanpa pilih kasih, semuanya aku berikan karena aku bertanggung jawab, dan aku akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dari mana harta yang didapat, kemana dibelanjakan. Aku khawatir, aku takut akan memberikan rezeki yang haram terhadap anak dan istriku. Walhamdulillah ya Rasulullah, aku bekerja di tempat yang halal, penghasilanku semuanya halal, yang aku suapkan kepada istriku dan anak-anakku semuanya yang halal. Wa na'udzubillah dari harta yang haram. Ya Rasulullah, di saat aku tua, istri telah meninggal, anakku juga berjauhan, tinggal anak muda ini ya Rasulullah. Dialah anakku ya Rasulullah, dia anakku yang bungsu ya Rasulullah. Aku terpaksa mengambil karena aku tidak ingin mencuri dari harta tetanggaku, karena aku tidak ingin makan dari yang haram.
ketika aku masih muda, seluruhnya aku telah tumpahkan untuk dia. Di saat dia telah kaya, di saat dia telah berada, di saat dia telah mampu, dia tidak pernah menengokku ya Rasulullah. Dia tidak pernah berbakti kepadaku ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, aku tidak pernah meminta dia berbakti untukku. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak butuh dia memberikan kepadaku, tapi aku terpaksa aku mengambilnya supaya aku tidak makan dari harta yang haram. Wahai Rasulullah, kalau yang aku ambil, kalau yang aku makan benar itu haram menurut syariat, potong tanganku ya Rasul. Kalau memang itu yang haram yang aku makan, yang aku ambil dari anak muda ini, kalau itu memang benar menurut syariat Islam, jangankan tangan ya Rasul, aku pun dibunuh siap ya Rasulullah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menatap wajah orang sepuh itu jamaah Rasulullah sambil menatap kepada anak muda itu dengan mengatakan, Wallahi anta wa maluka li abik. Demi Allah wahai anak muda, engkau dan hartamu itu adalah milik dari ayahmu. Tidak seharusnya engkau berbuat seperti itu kepada ayahmu. Muhasabah untuk saya, muhasabah untuk kita semuanya. Mungkin kita tidak pernah melakukan demikian kepada ayah ibu kita, insya Allah tidak. Tapi apakah kita menjamin bahwa kita tidak pernah menyakiti perasaan beliau? Apakah kita telah menjamin bahwa kita telah berbakti maksimal kepada orang tua kita? Allahu Akbar, jamaah rahmani rahmatullah. Inilah muhasabah kita. Momentum Ramadan mendekatkan orang tua dengan anak, dan setiap kita adalah putra dari ayah dan ibu kita. Mungkin ayah ibu kita masih berada di tengah kita sampai usia sepuh. Subhanallah, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan amin di awal Ramadan, di penghujung Syaban, tiba-tiba sahabat bertanya, ya Rasulullah, panjenengan tadi naik mimbar mengucapkan amin 3 kali. Apa itu wahai Rasulullah? Adakah sesuatu ya Rasulullah? Maka di antara dari 3 itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Raghima anfu rajulin man adraka walidayhi ahaduhuma aw kilahuma wa lam yudkhilil jannah. Faqultu amin. Jibril tadi berkata, Jibril tadi berdoa, ya Rasulullah, celaka orang itu, orang yang mendapati ayah dan ibunya di usia lanjut. Kejepok orang sempurna, salah hitung atau keduanya depan usia senja sepuh, cek sempurna. Pas anak ini tak bisa masuk surga, berarti orang ini kata apa teh kau orang sempurna. Nauzubillah min dzalik. Allahu akbar, walillahil hamd. Sedikit khutbah yang sederhana ini, setidak-tidaknya kita akan muhasabah setiap diri kita jamaah rahmatullah. Kita akan melanggengkan nilai-nilai puasa. Kita akan mudah untuk berpuasa sunnah di bulan Syawal dan bulan berikutnya. Kita akan terus istiqomah melaksanakan salatul lail, qiyamul lail. Mungkin bukan tarawih di masjid karena tarawih khusus Ramadan, tapi kita akan melaksanakan salat sunnah di waktu malam, walaupun sederhana, witir sekalipun sebelum kita beranjak tidur kalau kita khawatir bangun sampai waktu subuh. Tapi kalau kita bisa bangun sebelum subuh, alangkah baiknya kita akhiri malam itu dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmani rahmatullah. Kita pun akan mengambil nilai pendidikan luar biasa untuk semangat tetap bersedekah. Saudara kita banyak yang fakir, banyak yang miskin. Saudara-saudara kita masih banyak yang perlu kepedulian kita. Tempat-tempat peribadatan yang perlu direhab misalnya, kita ada rezeki, kita bantu. Semangat nilai Ramadan. Dan yang terakhir itu tadi, begitu luar biasanya Ramadan, interaksi setiap anggota keluarga sangat penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan, ibadah puasa kita, ibadah qiyam Ramadan kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, dan seluruh amal soleh yang kita tunaikan di bulan Ramadan. Atas kekurangannya tentu kita memohon kepada Allah untuk disempurnakan, dan kita berjanji kepada Allah untuk istiqamah, untuk mengamalkan nilai-nilai pendidikan di bulan Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa kaum muslimin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikan kekuatan kepada kami untuk istiqamah mengikuti sunnah Rasulmu, sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami teringat saudara kami di Palestina. Ketika Ramadan mereka sedang melakukan ibadah, mereka dibom, mereka ditembak oleh orang-orang kafir Yahudi, oleh orang Israel. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Wa Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Juyushan muslimin fi Palestin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. A'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ya Allah mansur man nasruddin wal muslimin. Allahumma mansur juyushan muslimin fi ayyi makan. Allah mansur man nasruddin wa khudul man khadal al-Islam wal muslimin. Ya Allah berilah pertolongan kepada tentara-tentara Islam. Berilah pertolongan kepada mereka yang berjihad di jalan-Mu ya Allah. Berikan pertolongan kepada mereka yang membela Islam dan kaum muslimin. Hancurkan mereka yang menghancurkan kaum muslimin dan menghancurkan Islam. Allahu Akbar ya Rabbal Alamin. Aku mengakui Engkau Zat yang Maha Agung. Innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka 'alaika yasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, di penghujung doa ini kami bermunajat kepadamu juga ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Benar-benar kami mohon bermunajat kepadamu ya Allah. Seakan-akan kami tidak akan beranjak dari tempat yang mulia ini kecuali Engkau telah mengijabah doa kami, kecuali Engkau telah mengabulkan permintaan kami, kecuali Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kami sebagai anak ya Allah ya Rabb, tidak sedikit kami sebagai anak membentak orang tua kami. Tak sekonek di antara kami ya Allah ya Rabbal Alamin menyakiti ayah dan ibu kami. Tidak sedikit di antara kami yang menyinggung perasaan kami. Mungkin orang tua kami tegar, tidak menangis. Mungkin ibu kami tidak mangkel kepada kami karena saya kasih sayang mereka kepada kami. Tapi sangat saya yakin ya Allah ya Rabbal Alamin, keridhaan orang tua sangat bergantung. Apabila mereka ridho, Engkau akan ridho. Ridho Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan panjenengan ya Allah bergantung kepada keridhaan kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin, orang tua kami yang masih berada di tengah-tengah kami, paringi kesehatan mereka ya Allah, paringi usia dan barokah ya Allah, paringi mereka kekuatan untuk istiqamah dan paringi kekuatan kepada kami untuk berbakti kepada mereka. Orang tua kami yang telah meninggal, yang telah Engkau mondok karena memang sudah ajal tiba. Ya Allah ya Rabbal Alamin, taremah saja amal soleh ibadah orang sepuh saya bersepuh umur. Taremah saja ibadahnya ya Allah. Sampuraaki ya Allah. Maafkan mereka. Setiaki kuburun epon akatia taman-taman surga. Allah maj'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami sebagai suami mungkin berbuat zalim kepada istrinya, maafkan kami ya Allah. Para istri mungkin belum taat kepada suaminya, maafkan mereka dan bimbing mereka. Di antara kami sesama tetangga mungkin soker, mungkin amoso. Ya Allah ya Rabbal Alamin, di 1 Syawal inilah momen terbaik bagi kami karena kami banyak berinteraksi dengan mereka. Kami akan saling memaafkan dan saling minta maaf dan bermunajat memohon maghfirah-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.